Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 yang membawa subbab 29.1 sampai 29.5. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Iko Mampio dengan NIM 071, yang kedua Peter Rizky dengan NIM 069, yang ketiga Rangga Putra pertama dengan NIM 070. Belakang CBC singkatan dari dalam rangka yang menjadi energi mekanik atau motor atau sebaliknya. Pompa energi mekanik menjadi energi listrik atau generator. Prinsip kerjanya sederhana, namun efektif telah membuatnya menjadi komponen yang penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari peralatan rumah tangga hingga industri berat. Sebab prinsip dasar kerja CBC terletak pada interaksi antara medan magnet dan arus listrik. Ketika arus listrik searah mengalir melalui sebuah konduktor yang berada dalam medan magnet, akan timbul gaya Lorentz yang menyebabkan konduktor tersebut mengalami gaya gerak. Gaya inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan gerakan putar pada motor atau menghasilkan listrik pada generator. Prinsip kerja motor DC. Pertama yaitu komponen utama. Motor DC terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator, bagian tetap yang menghasilkan medan magnet, dan rotor atau jangkar yang berputar dan memiliki kumparan. Yang kedua yaitu induksi gaya. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan pada rotor yang menciptakan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet stator. Menurut hukum framing, interaksi ini menghasilkan gaya yang memutar rotor. Yang ketiga yaitu komutator. Komutator untuk memastikan rotor terus berputar dalam satu arah. Komutator balik arah arus secara kumparan setiap setengah putaran, menjaga agar gaya tetap mengarah ke arah yang sama. Yang keempat yaitu buat EMF. Saat rotor berputar ia juga menghasilkan BGL balik yang berlawanan dengan arus mengalir, berfungsi sebagai pengatur arus dan menjaga kestabilan kecepatan motor. Yang kelima yaitu efisiensi. Efisiensi motor ditentukan oleh rasio antara daya mekanik yang dihasilkan dan daya listrik yang masuk. Semakin besar bagi EMF dibandingkan dengan tegangan suplai, semakin tinggi efisiensinya. Selanjutnya itu ada keterangan gambar di sini ada konduktor, baterai, dan gaya tarik dari kutub selatan dan utara magnet. Perbandingan generator dan motor. Generator mengubah energi mekanik listrik, menentukan putaran gerakan untuk menghasilkan listrik, contoh penggunaan pembangkit listrik, generator cadangan. Motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, membutuhkan listrik untuk menghasilkan putaran atau gerakan, contoh penggunaan pompa air, kipas angin, dan mesin cuci. Tenaga gambar seperti ini ya. Signifikan BGL belakang. Ketika jangkar motor berputar, konduktor memotong flux yang menginduksi BGL yang arahnya berlawanan dengan tegangan yang diterapkan, disebut BGL belakang EB. Jangkar berputar bertindak seperti baterai dengan BGL EB yang melawan sumber tegangan. Daya untuk mengatasi oposisi ini adalah EBLA arus jangkar IA dapat dihitung rumus IA sama dengan volt dikurangi EB, RALA sama dengan RA volt dikurangi EB, di mana RA adalah resistansi serangkaian jangkar, BGL belakang tergantung pada kecepatan putaran. Semakin tinggi kecepatan semakin besar EB dan semakin kecil arus IA. Sebaliknya, jika kecepatan rendah EB kecil dan arus lebih besar menghasilkan torsi. Dengan demikian EB berfungsi sebagai pengatur yang membuat motor menyesuaikan arus sesuai kebutuhan. Ya, kita lihat seperti ini. Bersamaan tegangan motor, tegangan PW yang diterapkan pada jalur motor harus mengatasi BGL, belakang, EB, dan menutupi penurunan tegangan IA, RA, dan IA, RA. Bersama tegangan motor dapat diberikan sebagai kod IA sama dengan EB, IA, tambah IA2, RA, IA, EB, tambah IA2, RA. Di mana IA kali adalah daya masuk EB, kali IA kali EB kali IA adalah daya mekanik dan IA2
RA IA 2 RA adalah rugi tembaga. Efisiensi motor dihitung sebagai rasio daya yang dihasilkan oleh jangkar terhadap daya masuk. Efisiensi EBIA mod IA sama dengan EB. Efisiensi sama dengan IA EBIA sama dengan mod EB. Semakin besar EB dibandingkan dengan mod. Semakin tinggi efisiensi motor daya yang dihasilkan dalam bentuk rugi-rugi. I2R atau 2R berkurang sementara sisanya juga menjadi energi mekanik. Untuk gambar seperti ini ya. Kondisi daya maksimum motor. Daya mekanik motor yang dihasilkan oleh sebuah motor dapat dinyatakan sebagai V sama dengan V I sama dengan I2R, di mana P sama dengan daya atau watt, V sama dengan tegangan volt, I sama dengan arus atau ampere, R sama dengan hambatan atau ohm. Jika kita menentukan persamaan daya terhadap arus I dan menyamarkannya dengan 0, kita akan mendapatkan kondisi di mana daya mekanik akan maksimum. Kondisi ini menunjukkan bahwa arus akan menjadi setengah dari tegangan dibagi tegangan hambatan I sama dengan V dikali I dibagi 2R. Contoh soal, sebuah mesin DC 20 watt memiliki hambatan jangkar 0,5 ohm. Jika arus jangkar penuh 20 ampere, tentukan ideal induksi ketika mesin bekerja sebagai I. Jawabannya Ketahui dalam sumber volt 20 volt hambatan jangkar dari dengan 0,5 ohm arus jangkar penuh I sama dengan 20 ampere. Ditanya jika induksi E ketika mesin bekerja sebagai I, generator I motor. Misalnya soal 1, misalnya ketika mesin bekerja sebagai generator, jika induksi E pada generator adalah tegangan yang dihasilkan oleh generator karena penurunan tegangan akibat hambatan jangkar, maka E sama dengan F tambah IRE sama dengan 120 volt ditambah 20 ampere 0,5 ohm. E sama dengan 120 volt tambah 10 volt, E sama dengan 130 volt. Jadi jika induksi ketika mesin bekerja sebagai generator adalah 230 volt. Ini ketika mesin bekerja sebagai generator, sebagai motor, jika induksi E pada motor adalah tegangan lawan yang melawan tegangan sumber karena ada penurunan tegangan akibat hambatan jangkar, maka E sama dengan volt dikali E dikurangi R, E sama dengan 220 volt kurangi 20 ampere 0,5 ohm, E sama dengan 220 volt dikurangi 10 volt, E sama dengan 210 volt. Jadi gagal induksi ketika mesin bekerja sebagai motor adalah 210 volt. Contoh soal 2, sebuah generator DC terpisah memiliki hambatan rangkaian 1,1 ohm dan tegangan jatuh sikat volt. Ketika beroperasi pada 1000 rpm, generator memberikan arus 100 ampere pada tegangan 250 volt. Kebeban dengan hambatan konstan. Jika kecepatan generator turun menjadi 700 rpm, dengan arus medan tetap, tentukan arus yang diberikan ke beban. Jawaban diketahui. Hambatan rangkaian jangkar R sama dengan 0,1 ohm, tegangan 1 volt sama dengan 2 volt, kecepatan awal 1000 rpm, arus pada tegangan 250 volt sama dengan 100 ampere, kecepatan akhir sama dengan 700 rpm. Ditanya arus yang dikirim ke depan dengan arus medan tidak berubah. Misalnya soal 2, jawab RL sama dengan 250 per bagi 100 ohm sama dengan 0,5 ohm, P G1 sama dengan 250 ditambah 100 dikali 0,1 tambah 2 sama dengan 262 volt, 100 rpm, EG2 sama dengan 262 dikali 700 per bagi 1000 volt sama dengan 183,4 volt. IFIA adalah arus baru, EG2 kurangi 2 kurangi IA kali 0,1 sama dengan 2,5 IA sama dengan 96,77 ampere. Dengan beban berapakah arus mengalir 100 ampere pada putaran 700 rpm. EG2 sama dikurangi VVT dikurangi IA dikali RA sama dengan IA dikali RL 183,4 volt dikurangi 2 volt 100 ampere dikali 0,1 ohm sama dengan 100 ampere dikali RL 171,4 volt sama dengan 100 ampere kali RL sama dengan 171,4 volt dibagi 100 ampere sama dengan 1,714 ohm. Nah, ini contoh-contoh soal selanjutnya, satu baca sendiri ya. Kesimpulan, motor DC dan generator DC adalah mesin listrik yang saling terkait dan dapat berdiri sebagai satu sama lain. Keduanya bekerja berdasarkan hukum induksi elektromagnetik
di mana konduktor yang bergerak dalam medan magnet menghasilkan geger induksi. Prinsip kerja motor DC. Motor DC mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi antara arus listrik dan medan magnet yang menghasilkan gaya untuk memutar motor. Kedua, geger belakang, efek EMF berfungsi mengatur kecepatan motor. Semakin besar geger belakang, semakin kecil arus pada armatur dan semakin rendah kecepatan putar motor. Ini menjadikan gear belakang sebagai governor untuk motor. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Cis. 10.